Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Adita Saskia Ginting dengan NIM 1903020007 Prodi Agribisnis 19A Universitas Samudra. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis data menggunakan software Frontier 4.1. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah membuka EG1. EG1 ini digunakan sebagai pelatihan menganalisis data menggunakan software Frontier 4.1. Langsung saja kita buka. Nah, di sini sudah ada data sebanyak 60. Dari data ini terdiri dari variabel Y, variabel X1 sampai dengan variabel X5. Selanjutnya kita copy ke 60 data ini. Lalu kita paste di sheet yang baru. Lalu kita save di tempat penyimpanan Frontier. Kita ubah namanya. Di sini saya membuat namanya yaitu EG1T1-D. Lalu kita ubah extensionnya menjadi text MS-DOS. Lalu kita save. Nah, ini dia data yang sudah kita save sebelumnya. Lalu kita buka software Frontier 4.1. Nah, di sini sudah ada tulisan Do you wish to type instruction at the terminal atau T or use an instruction file atau F. Di sini karena kita memakai instruction terminal, jadi kita ketik T, lalu kita enter, kita ketik 2, lalu kita enter, kita ketik nama data yang sudah kita save sebelumnya yaitu eg1t1-d.txt. Lalu kita enter. Ini maksudnya kira-kira setelah kita selesai menganalisis data menggunakan software ini, nama apa yang akan kita buat untuk data tersebut. Di sini saya mau membuat eg1t1-i.txt. Di sini karena kita fokusnya ke fungsi produksi, jadi kita ketik 1, lalu kita enter. Adakah variabel dependent-nya? Karena ada, kita ketik Y, lalu enter. Karena banyak data yang kita pakai ada 60, jadi kita ketik 60, lalu kita enter. Karena periodenya cuma setahun, jadi kita ketik 1, lalu kita enter. Karena datanya yang kita observasi ada 60, kita ketik 60 lagi, lalu kita enter. Kita ketik 5 karena variabel X-nya sebanyak 5, lalu kita enter. Kita ketik N, kita enter. Karena tidak memiliki variabel Z dari data yang sudah kita simpan sebelumnya, jadi kita ketik 0, lalu kita enter, kita ketik N, lalu kita enter. Nah, di sini sudah kelihatan data atau hasil analisis dari Frontier 4.1. Langsung saja kita buka. Analisis output ini memuat hasil data-data yang ingin kita peroleh untuk kita interpretasikan. Di analisis Frontier ini terdapat instruction file-nya dan data file. Lalu ada the all estimate R-nya. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada the final MLA estimate R-nya. Beta 0 ini disebut sebagai variabel Y, dan beta 1 sampai dengan beta 5 ini merupakan variabel X, yaitu X1 sampai dengan X5. Koefisien ini berfungsi sebagai pengaruh variabel X terhadap variabel Y, apakah negatif atau positif. Dan dari data ini dapat kita lihat bahwasannya beta 1, 2, 4, dan 5 memiliki pengaruh positif terhadap beta 0 atau variabel Y. Sedangkan beta 3 memiliki pengaruh negatif terhadap variabel Y, dikarenakan nilai koefisiennya adalah min 0,9162. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah T-rasio.
T-ratio ini berfungsi mengukur seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Tetapi untuk T-ratio ini kita perlu membandingkannya dengan nilai T-tabel, di mana nilai observasi dikurangi dengan jumlah variabel X. Nilai observasinya ada 60 karena data yang kita analisis sebanyak 60, dikurangi dengan variabel X-nya sebanyak 5, jadi 60 dikurang 5 adalah 55, jadi kita bisa melihat nilai T-tabel di angka 55 dengan alfa 5%, tepatnya kita dapat melihatnya di Google. Hasil dari T-tabel tersebut menunjukkan nilai sebesar 0,67898. Nah, maka dari itu dapat kita lihat bahwasannya beta 1, 2, 3, dan 5 nilai T-rasionya lebih kecil dari nilai T-tabelnya. Maka dari itu beta 1, 2, 3, dan 5 tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y atau beta 0. Akan tetapi, beta 4 memiliki pengaruh terhadap variabel Y, dikarenakan nilai T-rasionya lebih besar dari nilai T-tabelnya, yaitu 0,9669. Selanjutnya di bawah beta 0 sampai dengan beta 5 ini ada sigma square. Sigma square ini adalah faktor di mana yang ada di dalam intern yang tidak bisa diubah. Kalau kita asumsikan ke dalam data pertanian, maka nilainya bisa berarti terhadap bibitnya, pupuknya, biaya penyesuaiannya, dan sebagainya. Selanjutnya ada gamma. Gamma adalah nilai di luar model yang mana tidak bisa diprediksi jumlahnya. Contohnya, kalau berkaitan dengan data pertanian, maka nilai gamma ini menunjukkan seperti bencana, iklim, yang tidak menentu, yang tidak dapat kita prediksi di awal. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada firm. Firm ini adalah perusahaan. Ada sebanyak 60 perusahaan. Nah, kita lihat lagi ke bawah, itu ada mean efficiency sama dengan 0,7593. Menurut jurnal, semakin mendekati angka 1, maka produksinya semakin bagus atau efisiensi produksinya semakin bagus. Namun ada jurnal lagi yang mengatakan bahwasannya standar efisiensi suatu produksi yaitu 0,7 atau 0,8. Jadi di sini karena mean efisiensinya yang kita dapatkan sebanyak 0,759, maka efisiensi produksinya sudah dapat dikatakan bagus. Nah, itu dia tutorial penggunaan Frontier dari saya. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.